Salah satu penyebab orang jadi NPD adalah kita mem- mem- menyediakan ya apa memfasilitasi suasana ya sikon yang bisa orang jadi NPD gitu. Contohnya adalah ya ini berurusan dengan NPD itu sebenarnya orang yang boleh dibilang kurang empati ya, artinya dia emang nggak peduli sama yang lain, peduli sama dirinya sendiri, peduli sama apa yang dia pengen, nggak peduli yang lain itu, entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu teman, pokoknya dia nggak peduli. Nah di sini lingkungan yang kayak gimana sih biar jangan membentuk orang NPD gitu. Karena kita tahu kalau orang NPD kan penyakit yang apa ya, penyakit yang ya susah disembuhin gitu, jadi musuh musuh masyarakat lah, jangankan ya duri dalam daging ya, kayak di keluarga itu jadi duri dalam daging, seharusnya dijadi kayak laki jadi kepala rumah tangga, malah yang ada ngancurin mental keluarganya. Begitu juga yang perempuan ya, seharusnya jadi ya pokoknya seorang yang penuh kasih sayang untuk keluarganya, bisa memberikan ya sentuhan eh, wanita gitu, perempuan malah apa sih, kemauannya harus diturutin terus gitu. Nah di sini gimana solusinya ya? Segala sesuatu emang dari lingkungan ya, dari terutama di yang terdekat itu ya di rumah. Di rumah terus kita tahu ya kalau orang NPD ini kalau ketemu orang dia akan mulai keluar algoritma untuk nguasain, untuk ngalahin, untuk mendominasi dan lain-lain. Makanya di sini ciptakan suasana rumah yang jangan memancing ya, jangan memancing boleh dibilang kebiasaan atau habit dari NPD itu sendiri. Terus rumah yang lebih ya, me- lebih menonjolkan deh itu, menonjolkan segala sesuatu yang berbau empati atau kepedulian. Makanya kalau NPD lawannya adalah ketemu orang dia akan merajalela. Nah di sini kita belajar agar di rumah jangan jangan cuma ada orang doang gitu. Di sini harus dibagi ya, orang NPD kepeduliannya dibagi kemana. Di sini gue sarankan untuk mencintai makhluk hidup lain ya, contohnya adalah tanaman dan hewan peliharaan atau ternak, yang terserah, pokoknya makhluk hidup. Tanaman memberikan ya selain rasa rasa estetik juga bagus untuk sirkulasi udara di rumah gitu. Juga kalau untuk hewan, kalau ada hewan peliharaan bisa menjadi ya sahabat, ya bisa menjadi penghibur hati. Tapi kalau hewan ternak juga bisa menjadi, kita tanggung jawab ya, kita tanggung jawab ya, emang tujuannya diternak gitu. Cuma kita belajar untuk peduli dan tanggung jawab. Nah di sini sebenarnya kayak orang tua ya disarankan ya, coba deh gitu di rumah jangan cuma adanya apa gadget, adanya ya tahu sendiri ya lingkungannya apa sih, biasanya orang tua tuh gadget, motor, mobil, terus segala sesuatu yang jalan-jalannya yang ya ya nggak pernah ke taman, ke curug, seperti jalanannya ke mall atau ke ya kayak gitu gitulah, yang bangunan-bangunan udah mati itu. Nah di sini coba deh ajarkan ya, biar menanam. Kalau gue sendiri menanam itu ya gue jadi ada rasa keterikatan ya, keterikatan tanggung jawab. Tanaman butuh butuh kita gitu, butuh disiram, butuh pupuk, butuh ya pokoknya gimana caranya biar dijaga kesuburannya. Nah, kalau kita lupa, gue lalai, udah tanamannya mati gitu. Nah di sini mulai ada rasa ya, gimana caranya sih gue jaga biar tanamannya subur. Kalau subur kan
ya gue bisa ambil manfaatnya. Kalau mati ya gue sedih gitu. Nah ini sebenarnya awal-awal ya, orang-orang biar mulai tumbuh kepedulian, nanti lama-lama empati. Jadi dia awal dari makhluk yang lain dulu deh gitu. Kalau langsung ke orang nanti apa ya, gue bilang nanti baper gitu. Kalau orang ke orang tuh rata-rata baper gitu. Kalau ke makhluk hidup lain kan kayak ya paling ya ada rasa itu. Kayak hewan ternak juga kayak lele, gue pelihara lele, kalau gue telat ngasih makan ya dia akan entah itu ya sakit atau gimana caranya makan temennya biar hidup itu, survive. Nah di sini gue mulai peduli ngasih makannya, jangan telat minimal ya, meskipun jadwalnya ketat ya gue berusaha untuk ya lah dari kecil sampai gede gitu. Nanti udah gede tinggal digoreng gitu. Nah seperti itu. Jadi disinilah ya letaknya ya, kita kasih suasana yang bisa memupuk ya, memupuk empati, kepedulian gitu. Makanya kayak orang-orang NPD itu orang-orang yang di rumahnya mungkin ya nggak tahu lah gitu, nggak ada apa-apa, tujuannya cuma ke orang, ada orang dia mendominasi, merajalela seperti itu gitu. Dan ini ya yang sangat disayangkan orang tuanya ya, orang tuanya ya jangan kasih ruang ya buat anak jadi NPD gitu. Nah di sini ya kadang orang tua itu ya punya cara masing-masing. Ya, cuma ya agar terima masukan aja gitu. Jangan tutup kuping, nanti jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan gampangin juga ya, jangan gampangin gue bisa lah gitu. Tapi kenyataannya dia bikin suasana lingkungan yang bikin anak-anak itu jadi NPD, jadi ya dia nggak peduli, nggak di rumah nggak ada apa-apa, nggak ada yang dipeduliin, dia nggak ada ibaratnya melatih empati, melatih nalar. Ujung-ujungnya dia akan ya paling ketemu orang dan dia akan ya, kalau ketemu orang begitu baper, emosi, ego, dominasi, harus menang. Nah, ya syukur-syukur ya, syukur-syukur jangan sampai gitu. Cuma ya kalau kondisinya ini dibiarkan, itu emang udah ketahuan gitu, dalam jangka panjang akan menjadi masalah gitu. Jadi apa ya, emang namanya orang hidup di bumi, di dunia ini harus belajar tentang orang juga gitu. Gue aja introvert tapi gue berusaha gitu ya. Gue nggak mau introvert ini jadi ya bumerang buat gue juga. Gue harus belajar orang gitu. Gue harus belajar ya. Gue juga dulu namanya introvert ya nggak peduli, di rumah gue nggak pusing deh tanaman, hewan ternak, udah stop gitu, capek gitu. Cuma ya kembali ya ada rasa apa sih, ada yang kurang gitu. Nah ini yang ya orang beda-beda ya. Cuma kalau gue kan merasa ada yang kurang, gue seharusnya bisa lebih pada ya kayak dunia, peduli sama lingkungan seperti itu, peduli sama ya. Kadang ngeliat tetangga-tetangga punya tanaman, gue nggak ada gitu. Tetangga-tetangga biara ikan, gue nggak ada. Lewat ke toko ikan, gue nggak ke toko-toko tanaman, gue nggak ada itu. Makanya di sini oke lah gitu. Capek tapi dampaknya banyak gitu ya. Dampaknya bisa di jangka panjang, itu bisa banyak mengajarkan anak juga, mengajarkan yang lain ya. Kayak di sosmed ini ya, orang jadi paham, oh ternyata dampaknya punya tanaman nggak sekedar ngurus capek dan ya rempong, masalah apa sih, kayak bersihinnya segala macam ya, buang-buang apalah sampahnya segala macam. Tapi masih ada hal yang jauh lebih penting dari itu.